Cuplikan apa PowerPoint namanya, episode tingkat kali ini. kesehatan setiap orang itu kan berbeda. Ya, jadi artinya kalau saya ditanya ya mencoba sejak muda hidup sehat. Nah, hidup sehat sekarang itu apapun nggak ngerti. Nah, yang penting itu snack itu sangat membantu. Jadi waktu saya mau ke situ dia memperbaiki itu untuk saya. Seknek dulu zaman siapa Bu di Zamannya Mensekneknya? siapa ya? Jadi waktu itu kan saya ke situ sebetulnya untuk periksa Mm-mm. karena di Komnas HAM nggak ada tempatnya. Nah, terus saya bilang, saya boleh nggak ya pakai ini? Ya malah Seknek itu malah membantu Iya, iya. menjadi Komnas Perempuan sampai sekarang. Iya. Selamat datang di PowerPoint. Gerak bersama sobat perempuan, terus berjuang tentang kesamaan. Kata lagi menjadi penghias, berkata lagi ditindas. Halo Sobat Puan, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu dan hari ini Power Puan ada di tempat yang berbeda karena hari ini kita sedang berkunjung ke rumah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang mungkin sudah banyak diketahui orang, tapi kita akan mencoba berdiskusi hari ini lebih dalam mungkin tentang topik-topik yang sangat relate dengan beliau. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Saparina Sadli. Halo Ibu Saparina, halo Ibu Sap. Ya, Hmm. Bagaimana kabar Ibu hari ini? ya biasa. Biasa Bu ya, sehat Bu ya, tapi Iya, ya kalau apa kabar ya biasa saya sebagai orang lansia ya menganggap aku sih biasa-biasa aja. benar. Hmm. Sobat Puan, yang luar biasanya adalah Bu Sap ini adalah sosok yang hebat karena tahun ini Ibu sudah berusia 98 tahun Bu ya. Nah, sebagai seorang perempuan dengan di usia 98 tahun yang sudah termasuk di kategori oldest old ya Bu ya? Oh, ya, Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu ada di usia sekarang ini Bu? Pertanyaannya susah ya. Baga- aku sih aku tidak merasa apa-apa kecuali ya memang eh, berkuranglah energinya ya karena waktunya. Jadi saya sebagai seorang yang sudah 98 tahun juga tidak mau memaksa ikut ini, ikut itu. Saya ikutin yang saya pikir ya untuk saya ada gunanya gitu ya. Jadi Iya. artinya mungkin ya yang mungkin berbeda dengan banyak orang. Saya tuh untungnya teman-teman saya itu sering ke sini. Saya tidur, saya nggak tidur, mereka tetap aja ribut. Jadi saya tidak perlu pergi untuk ketemu orang. Iya. Udah datang Bu ya ke Ya sini. mereka datang, mereka terbiasa, mereka nanti duduk di sana, saya itu tidur, mereka cuma hanya nunduk tuh. Ya, Iya. jadi artinya tidak bisa ada resepnya, tapi kebiasaan seorang itu gimana ya. Jadi teman-teman saya itu terbiasa, saya tidur, mereka tetap aja ribut di situ. Mm-mm. Heeh, dan, pembantu saya Budi itu sudah terbiasa, dia juga nggak bingung, mau ada tamu kok saya tidur gitu loh. Iya, iya. Jadi tidak ada resepnya, tapi kebiasaan itu bagaimana yang memungkinkan sebagai lansia begini gitu loh, Iya. tidak ada resepnya. Nah, betul. Sobat Puan, Yayasan Kesehatan Perempuan kita sebagai satu organisasi yang fokus kepada isu kesehatan Pada isu kesehatan seksual dan reproduksi, kesehatan YKP Bu saat ini. dulu Nah, kita mengikuti perjalanan kesehatan reproduksi itu dengan siklus hidup. dengan Jadi siklus hidup Bu. Jadi mulai dari usia balita, bayi, kemudian remaja, dewasa, hingga ketika seseorang memasuki usia lansia. Nah, Ibu Sap sebagai seorang lansia yang berdaya saat ini, mungkin bagaimana Bu untuk menjaga kesehatan di usia saat ini? tingkat kesehatan setiap orang itu kan berbeda.
Ya, jadi artinya kalau saya ditanya ya mencoba sejak muda hidup sehat. Nah, hidup sehat sekarang itu apapun nggak ngerti, ya Benar. toh. Ya, Iya, iya. tetapi mungkin saya begini karena dari dulu saya bukan orang yang suka pesta, yang suka macam-macam gitu ya. Jadi artinya bukan karena tidak boleh, tapi saya tidak tertarik. Itu aja, Hmm. ya toh. Iya, Jadi iya, saya iya, bukan benar. orang yang suka apa-apa. Saya sih seadanya lah gitu. Heeh. Jadi memang harus dibangun dari muda, Bu ya. Oh iya, iya itu kan suatu proses. Menjadi tua itu kan satu proses, ya toh. Heeh. Hmm. Jadi kalau apa saya sih jangan tanya resepnya, Mm-mm. tetapi menurut kamu hidup sehat tuh gimana? Apa saben hari pergi, pulang malam hari gitu atau gimana gitu loh. Ada kan yang memang terbiasa begitu kalau nggak pergi sakit. Kan Iya, itu iya, aja. betul. Ha. Jadi nggak ada resepnya tapi apa yang kebiasaan dan yang menyebabkan bahwa apa kamu tidak suka harus ke dokter, sebenarnya harus ke dokter, sebenarnya harus ke dokter gitu ya. Iya, Bu. Mhm. Iya, Kak. Jadi balik ke diri masing-masing ya, Bu ya. Apa masing-masing kebiasaannya apa yang memungkinkan dia tetap sehat. Kan ada yang orang sampai malam jam 12 malam baru pulang, nggak apa-apa. Iya, Ya, betul. Betul, iya. Nah, kalau untuk kesehatan mental, Bu. kalau saya sebagai orang yang sudah tua tuh, Mm-mm. yang ditanya jangan resep. Oke. Karena nggak ada resep, karena setiap orang berbeda. Iya, iya. Saya tuh mengikuti teori psikologi bahwa setiap orang tuh khusus. Hmm, Jadi yang untuk betul. saya itu biasa, untuk orang lain tidak biasa. Iya. Kalau Ibu sendiri gimana, Bu? Aku sih karena itu kan ada kaitan dengan pekerjaan saya. Mm. Ya, saya sebetulnya saya kan pengajar. Iya. Nah, jadi kegiatan saya itu kan harus mempersiapkan kalau mengajar. Nah, karena sekarang sudah tidak mengajar, saya terbiasa membaca. Jadi ini saya selalu tumpukan tuh, apa? Saya tuh oleh-olehnya selalu itu apa namanya? Bukan buku, apa majalah. Mereka tidak pernah ngoleh-ngolehin apa ya. Mereka selalu kalau teman-teman saya yang lebih muda yang masih mubeng-mubeng, saya selalu dibawain majalah. Karena mereka tahu saya senang membaca. Membaca. Jadi Iya. nggak ada resepnya kebiasaan. Ada yang senang memasak. Iya toh? Iya, benar. Jadi bukannya salah kalau dia senangnya memasak, bukan. Tapi itu yang dia senangi gitu loh. Heeh. Mhm. Nah, yang jadi kalau tanya resepnya, coba kamu sendiri tuh senangnya apa sih sekarang? Senangnya pergi, itu nggak ada salahnya. Mm. Iya toh? Benar. Iya. Senangnya masak, itu nggak ada salahnya. Heeh. Jadi artinya apa namanya, jangan terus kasih resep, "Kamu lebih sering masak dong, jadinya suamimu" jangan begitu ngomongnya. Iya, iya. Heeh, Jadi melakukan hal yang disenangi, Bu ya. jadi harus ada sesuatu yang disenangi sendiri, tidak karena harus gitu loh. Iya, iya, iya. Sesuatu yang Jangan disenangi sendiri. jangan terus bosen kalau nggak pergi bosen gitu loh. Kalau saya kan 3 tahun nggak pergi loh saya nggak bosen. Karena kebetulan teman-teman saya tuh terbiasa ke sini gitu loh. Mm. Jadi itu juga keuntungan mereka nggak tanya saya tidur terus mereka ribut aja sendiri di situ. Iya, iya benar. Dan pembantu saya udah terbiasa, jadi dia juga nggak bingung. Ada tamu kok saya tidur gitu loh. Iya, iya. Jadi yang penting tidak ada resepnya. Yang terbiasa apa, yang itu kemudian memberikan rasa aman gitu pada diri sendiri maupun orang lain kan. Jadi saya udah tahu sih ya. Cuma saya mau tidur sekarang saya tidur aja kalau mau tidur. Aku nggak Iya. ambil pusing keadaan di sini. Mhm. Dan Budi, pembantu saya juga sudah terbiasa. Ada tamu kok saya tidur gitu loh. Iya, iya. Oh, menarik tuh yang Ibu sampaikan tadi, menciptakan rasa aman untuk diri sendiri, Bu ya. Semua orang kepengennya kan merasa aman. Betul. Bukan saya aja. Iya. Tapi apa yang memberikan rasa aman itu berbeda-beda. Mm. Ada yang selalu diladenin, itu yang merasa aman. Ada yang
harus pergi gitu, itu yang berasa aman, "Oh, saya punya teman yang masih di Mhm. Aceh." Kalau saya sih di rumah nggak apa-apa dan mereka yang pada ke sini juga terbiasa saya tinggal mereka tidur gitu loh, Karena udah tahu ya? Mereka udah tahu, Iya. mhm. Tapi kalau kalau boleh bertanya nih, Bu, di usia Ibu yang sekarang ada di kategori oldest old Nah, ini, ada nggak perbedaannya dengan waktu Ibu ada di periode sebelumnya, Bu? kalau saya bedanya sekarang, aku sama sekali nggak kepengen pergi. Kalau Di dulu kan rumah aja kepengen gitu? ke sini, saya sekarang kepengen juga tidak. Nah, untungnya rumah saya itu terbuka ya, dan mereka terbiasa di sini. Nanti saya tidur, mereka tetap aja ribut di situ, nggak apa-apa. Iya. Dan saya tidak repot dan pembantu saya juga sudah terbiasa. Jadi ada kebiasaan yang memang harus menimbulkan rasa aman. Mhm. Nah, itu kan tidak ada resepnya. Biasanya apa? Iya, betul. Mhm. Iya iya, Bu. Itu sih, sobat Puan, jadi harus ada yang disukai dan jangan bosen, kemudian ciptakan rasa aman untuk diri sendiri dan tingkat keamanan itu juga, bisa dideteksi dari diri sendiri juga gitu. Jadi kita yang paling tahu diri kita. Kayaknya itu sih intinya. Kemudian Bu, juga kan kalau zaman sekarang ini Bu, anak-anak sekarang ini tuh, maunya hidup tuh YOLO, Bu. Jadi untuk hari ini aja gitu. Istilahnya YOLO kalau untuk anak muda sekarang. Hidup untuk hari ini aja yang nggak memikirkan untuk di masa tua nanti gimana, atau kalau sudah ada di usia tertentu maunya apa, itu tuh nggak ada di anak-anak sekarang tuh mungkin jarang Bu gitu. Eh kalau ya mungkin kalau resep lagi, tips lagi kan kalau menurut Ibu kayaknya nggak ada gitu ya. Jadi yang harus mempersiapkan kan diri sendiri tuh. Tapi mungkin Ibu boleh ini nggak Bu kasih satu apa ya tips mungkin untuk anak muda Bu. Aku justru mengikuti cerita kamu, Mm-mm. memang kayak gitu. Aku juga tidak mempersiapkan apa-apa. Iya iya sih benar. Jadi artinya kalaupun itu ada jangan milih kegiatan yang mungkin terlalu berat gitu ya. Ya cuma kayak gitu-gitu kan ya. Heeh, heeh. Jadi saya kebetulan saya juga pikir justru nggak ada resepnya, kan berbeda-beda. Kalau Iya orang betul. terbiasa begini ya dia kepengennya umpama orang yang suka masak umpama saja. Mm. Kalau nggak masak dia sakit. Iya betul Bu. Ya toh, heeh. Jadi jangan dikatakan kamu harus ini enggak. Jadi sejak muda tuh apa namanya kamu sendiri yang lebih tahu kesukaannya apa. Iya. Berarti berarti nggak apa-apa Bu ya kalau ya menikmati hari ini aja dulu gitu. Iya, nggak. Oh, Aku, oke. untuk saya tuh nggak ada resep gitu Mm. ya. Heeh. Kalau dulu saya masih rada muda kan saya sering ke fakultas ya, yang ngobrol-ngobrol. Sekarang saya nggak kepingin. Tapi iya benar sih. Karena udah ini Bu ya, mungkin eh di saat ini itu Ibu merasa mm, ya pengen di rumah aja gitu Bu ya, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Yang saya bisa sampaikan Mm. tidak ada resepnya. Iya, Bagaimana kamu mengisi usia tuamu itu kan tergantung kamu sendiri. benar. Apa yang tersedia, apa yang mungkin, Mm-mm. dan apa yang disenangi. Iya Bu, betul. Seperti saya di rumah ini sendirian, ya. Tapi Bu, kalau kita mendengar cerita dari kelompok-kelompok dewasa gitu Bu ya, eh, kelompok perempuan dewasa yang YKP juga dampingi, ada satu hal yang menurut ibu-ibu itu eh, yang agak sulit untuk dilakukan adalah Yang ada agak sulit heeh, dilakukan heeh, adalah proses penerimaan diri Bu. Jadi kayak oh saat ini tuh saya udah usia segini, penerimaan penerimaan diri, yang penerimaan diri. agak sulit. Iya, Dalam artian jadi kayak eh, di usianya yang sekarang tuh ternyata banyak hal yang udah nggak bisa dilakukan gitu. Eh, itu yang masih menjadi kendala mungkin untuk beberapa kelompok dampingan kita gitu. Kalau dari ibu sendiri ada nggak proses yang gitu?
Aku sih, memang kebiasaan ya. Mhm. Saya kan kebiasaannya di rumah. Mhm. Saya membiasa baca, Mhm. ya. Mhm. Dan itu untuk saya Ada. jarang lihat TV. Mmm. Karena apa sih, saya belajar apa sih dari TV? Heeh. Iya iya. Jadi mereka yang pada pergi-pergi, Mhm. saya selalu oleh-olehnya majalah. Mhm. 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 Jadi artinya, untung mata saya masih bisa diajak baca. Nggak pakai kacamata, Bu, ya? Pakai Oh, pakai, pakai. heeh. Tetapi artinya saya sih nggak jadi masalah. Saya itu majalah banyak tuh, mereka oleh-olehnya majalah, bukan majalah baru. Mhm. Jadi Ibu, apa ya, konsisten mungkin Bu ya dengan hobi dan yang disukai dari Ya, dulu. Ibu cukup konsisten dengan hobi dan hal-hal yang disukai dari dulu Bu ya? ya nggak tahu apa yang itu namanya begitu, tetapi, menurut saya yang penting yang disenangi apa, kalau senang masak, ya masak. Iya, betul. Iya Bu. Saya punya teman senangnya pergi, saben hari pergi, Mhm. dan saben hari tanya, "Itu ke mana ya?" Gitu Mhm. loh, Benar benar. Jadi artinya nggak ada resepnya, tapi Mhm. kebiasaannya dan kemudian kebetulan juga bisa dilakukan. Iya, itu. Harus yang bisa dilakukan. Jadi ya tidak yang Jangan bilang, berat. "Kamu nanti kalau sudah tua harus begini," atau "Kamu tuh jangan selalu begitu dong," gitu ya, jangan jangan digitukan, heeh. Aku sih nggak pernah ngomong gitu. Benar. Iya Bu. Mungkin itu yang perlu diketahui juga sama sobat Puan Bu. Jadi kita nggak bisa mendikte orang lain untuk harus seperti apa gitu Bu ya, karena masing-masing orang Tidak tuh hanya tidak punya. boleh mendidik, tapi tidak ada resepnya. Nggak ada standarnya juga. Apa yang disenangi itu yang apa, kalau tidak membahayakan, biar aja. Kan gitu toh? Benar benar Bu. Heeh, Mhm. iya toh? Jadi Mhm. kalau dia senang, saya punya adik, Mhm. dia kalau ndak pergi senangnya tidur. Mhm. Mhm. Dia kalau ke sini saya bilang, "Kamu nggak boleh tidur." Iya, heeh. Karena senangnya tidur. Oh, senang kalau di rumah senangnya tidur. Nah, jadi nggak ada resepnya, tetapi jangan sampai apa yang dilakukan itu membahayakan, itu aja. Ya, Iya benar. jadi artinya, kalau kita ngomongin lansia sebetulnya kita jangan jangan bilang kamu harus begini, harus begini, tapi ditanya, "Sebagai lansia yang kamu senangi apa?" Iya toh? Iya Heeh, ya benar Bu. jadi karena yang senang ada yang masih senang bepergian, Mhm. ada yang senang selalu, apa, makan bersama gitu. Mhm. Kalau saya enggak, Mhm. umpamanya, ya. Benar. Jadi saya bukan orang yang seperti itu. Saya senang aja saya kalau pagi duduk depan Mhm. di situ ya. Iya. Nanti kalau sudah rada itu saya pindah ke depan. Mhm. Nah, kebetulan jalan saya itu kan nggak rame. Iya. Ya, Betul. jadi Iya iya. bisa sama-sama. Jadi saya selalu duduk di depan sore. Benar. Heeh. Oh iya, iya, saya juga baru ingat Bapak dosen juga gitu Bu. Heeh. Ingatnya Ibu yang dekan psikolog juga dulu Bu ya. Iya. Iya. Waktu Ibu jadi dekan itu tahun berapa Bu? Udah Apa ya? Aku juga nggak ingat ya. Hmm. Waktu itu juga soalnya saya ingat kita saya juga cari-cari tahu gitu. Ibu dulu sebelumnya dari apoteker, apoteker Bu ya. Apa? Ibu dulu sebelumnya apoteker, kemudian Iya, saya tadinya kan kerja di Forkom oh di mana Bu? Maaf. yang di pojokan jalan Apotek Jawa. Oh iya iya Aku iya. kan dulu kerjanya di situ. Heeh. Sebagai sebagai asisten apoteker, terus ada ada apa tes psikologi gitu. Terus saya ikut Hmm. di Jalan Madura itu. Itu yang ngadain kampus atau apa Bu? Ada orang dari Belanda. Nah, Iya jadi iya. saya ikut tesnya Heeh. gitu ya. Oh disitulah Ibu baru Terus saya jadi jadi psikolog. sekolah psikologi itu. Mhm. Jadi psikolog lah Ibu, kemudian jadi dekan. Oh iya iya. Iya. Di situ juga proses panjangnya. Nah sebenarnya tuh banyak teman-teman kita yang tahu kalau Ibu juga, iya semua orang juga tahu gitu. Komnas Perempuan ada karena Ibu waktu itu Bu ya. Ya bisa dikatakan begitu ya, Mhm. karena dulu kan saya di Komnas HAM. Ya, nah terus ada masalah-masalah perempuan gitu kan nggak ada tempatnya. Iya. Nah di belakang Komnas HAM Mhm. yang sekarang gedung Betul.
kosong. Terus saya tanya kepada waktu itu Asmara adalah itu dari Asmara, saya boleh nggak pakai itu salah satu kamar? Boleh, kosong soalnya. Yang sekarang Komnas Perempuan itu Yang besar itu Bu ya, dulu gedung kosong. Nah sekarang jadi menjadi Komnas Komnas Perempuan. dan besar banget emang sekarang Bu jadinya. Dulu rumah kosong. Tapi saya kan di Komnas HAM. Mm-mm. Nah saya kalau periksa nggak ada tempat Komnas HAM. Jadi kita pakai pakai rumah kosong itu di belakang. Oh Ibu ada apa dulu ya? Layanan psikolog di Komnas HAM dulu. Dulu ada layanan psikologi gitu di Komnas HAM dan pindah ke atau gimana? Enggak begitu. Jadi kita kan di Komnas, aku ada anggota Komnas HAM. Kan suka harus periksa orang. Nah, di Oh iya Komnas iya HAM iya. nggak ada Iya tempatnya. iya iya. Nah, jadi kita pakai aja gedung kosong gitu loh. Mm-mm. Oh, barulah di situ. Heeh. Nah, kemudian waktu itu saya tanya kepada mereka, aku boleh nggak sih di situ punya kantor untuk Komnas Perempuan? Ya boleh aja katanya gitu. Itulah mulai inisiasi Heeh. Komnas Perempuan Bu ya. Karena kosong itu gedung kosong. Iya iya. Nah, yang penting itu Seknek itu sangat membantu. Jadi waktu saya mau ke situ dia memperbaiki itu untuk saya. Seknek dulu zaman siapa Bu di Mensek Zamannya dulunya? siapa ya? Jadi waktu itu kan saya ke situ sebetulnya untuk periksa Mm-mm. karena di Komnas HAM nggak ada tempatnya. Nah, terus saya bilang, saya boleh nggak ya pakai ini? Ya malah Seknek itu malah membantu Iya iya. menjadi Komnas Perempuan sampai sekarang. Iya betul. Ya, ini emang sosok besar dari Komnas Perempuan ya, Bu Sap. Tapi menulis buku Ibu masih, Bu? Ibu menulis buku masih? Kenapa? Menulis buku Ibu masih? Enggak, aku nggak boleh. Oh, oke. Baiklah, Sobat Puan, sudah banyak sekali kayaknya yang kita obrolin sama Ibu Sap. Akan banyak hal lagi sebenarnya kalau misalnya kita mau gali nih gitu. Tapi sudah cukup, kayaknya udah cukup waktunya Ibu juga akan istirahat gitu. Ibu mungkin pesan untuk eh, pendengar, pesan untuk pendengarnya ya, sosial media Yayasan Kesehatan Perempuan, Bu. Ya, saya sih sebagai usia ini dan sudah zamannya berubah, nggak ada pesan khusus yang menurut saya ada gunanya ya karena cara hidupnya berbeda. Betul, Iya, Bu. jadi saya ya kalau saya ada pesan ya apapun yang dipilih yang bisa menyenangkan diri dan orang lain gitu tuh. Itu aja ya. Iya benar. Aman dan tidak membahayakan, Bu ya. Mm. Aman dan tidak Ya, membahayakan. jadi jangan pokoknya nggak ada orang hidup tuh nggak ada resepnya ya apa yang tidak membahayakan diri dan orang lain Iya, ya toh. benar, benar. Oh, mungkin satu pertanyaan terakhir, Bu. Ada nggak hal lain yang ingin Ibu lakukan di usia sekarang? Ada nggak? Hal lain yang ingin Ibu lakukan di usia sekarang? Ada keinginan baru Saya sih gitu. tidak karena saya menganggap saya kan orang tua yang sudah hidup yang sekarang jalan kehidupan berbeda ya toh. Jadi jangan kita sebagai orang tua terus bilang kamu harus begini harus begitu karena berbeda ya toh. Iya. Nah, Eh, jadi kita harus menikmati kehidupan kita sekarang. yang penting adalah ya merasa berguna dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Saya kira itu lebih penting. Tidak kamu jangan begini nanti. Ya nggak tahu kalau untuk kita mungkin berbahaya, untuk orang lain tidak kan? Ya. Iya, benar, Bu. Oke, baiklah. Itu saja Sobat Puan. Jadi jangan lupa untuk melakukan hal-hal menyenangkan untuk diri sendiri. Nikmatilah kehidupan hari ini. Lakukan hal yang aman dan bermanfaat bagi kita juga untuk orang lain. Terima kasih Ibu Sap. Terima kasih. Iya, udah ngobrol banyak. Oh, tentu saja Ibu adalah sosok besar yang kita mengagumi kehadiran Ibu. Ya, aku sih berterima Hebatnya kasih Ibu. bahwa yang muda masih suka pada datang untuk ngobrol. Saya tinggal tidur, mereka juga nggak ambil pusing soalnya. Iya, oke. Baiklah, Ibu mungkin boleh dada dulu ke kamera. Ya, mau kemana?
Ya, heeh. Oke, heeh. Oke. Ya. Dan sampai ketemu lagi Sobat Puan. Dan kesamaan ada lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di